Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan coba melihat dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Hal ini penting karena memang Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan untuk memberikan petunjuk, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun atas kebenaran petunjuk itu. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada sedikit pun tidak ada sedikit pun yang menimbulkan keraguan bagi setiap orang yang membacanya. Kemudian hudal lil muttaqin, dan itu kitab yang pasti kebenaran ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang akan kita simak ini di dalam program Tadabbur Al-Quran ini bisa menjadi pelajaran, menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk kita jadikan sebagai pondasi dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sahabat iDream sekalian yang dicatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, kemudian dijauhkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, lalu dipertemukan oleh Allah dengan orang yang kita cintai di alam dunia ini. Orang yang paling kita cintai di alam dunia ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian terkait dengan Tadabbur Al-Quran. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan surah Al-Fil. Tema dari surah Al-Fil ini adalah pasukan gajah. Sebagaimana yang saya kutip ini dari buku yang ditulis oleh guru kita bersama, Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA, di mana beliau menulis sebuah buku bagus untuk Anda baca dan Anda miliki, yaitu Tadabbur Juz Amma. Di dalam buku ini Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri menyebutkan bahwa surah Al-Fil ini juga sebagaimana yang diketahui oleh
yang sebagaimana yang dinukilkan atau disebutkan oleh pendapat para ulama ya secara umum, para mufassir, surah Al-Fil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Ya, jadi masuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Ya. Posisinya itu setelah diturunkannya surah Al-Kafirun. Ya. Jadi turun dulu surah Al-Kafirun, baru kemudian turun surah Al-Fil. Ya. Nah, surah Al-Fil ini mengisahkan ya, tentang keberadaan pasukan gajah. Jadi ini merupakan bagian dari ayat sejarah ya. Karena kan Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak ya. Kami ada ayat tentang surga, ayat tentang neraka, ada ayat tentang ibadah, ya, ada ayat tentang muamalah. Dan ini adalah salah satu contoh ayat sejarah. Jadi di dalam Al-Quran inilah kemudian jadi kita tahu ya ada satu peristiwa besar dan boleh dikatakan peristiwa ajaib, yaitu keberadaan pasukan gajah ya, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak terduga oleh manusia. Kisah pasukan gajah ini berawal dari penyerbuan seorang penguasa zalim ketika itu yang bernama atau yang dikenal dengan nama Abrahah. Ya, orang Arab mengenalnya dengan nama Abrahah. Jadi Abrahah ini ya, ketika itu dia datang ke Masjidil Haram, ke wilayah Ka'bah gitu ya. Ketika itu memang belum jadi masjid ya. Masih ya masih Ka'bah gitu ya, disebutnya belum masjid. Jadi dia datang ke area Ka'bah, dia datang ke kota Mekah dengan target yang mendatangi Baitullah yaitu Ka'bah. Dan itu kemudian ya runutan peristiwanya Allah gambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran sebagai bukti sejarah ya, atau sebagai bagian dari sejarah yang berkaitan dengan Baitullah. Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan peristiwa yang menimpa Raja Abrahah ini ya, dan peristiwa yang menimpa penduduk Mekah ketika itu ya, dan peristiwa yang menimpa para pemegang kunci Ka'bah atau para pengurus Baitullah ya, dalam hal ini dipegang ketika itu oleh Abdul Muthalib ya, yang merupakan kakek dari Rasulullah Muhammad SAW, yang secara umum adalah Bani Hashim ya. Nah, di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa gubernur Abyssinia, ya, gubernur Abyssinia di Yaman, ini merupakan bagian dari kekaisaran Ethiopia yang ketika itu mempunyai hasrat atau niat ingin menghancurkan Baitullah atau Ka'bah. Tujuannya adalah supaya kemudian tidak ada lagi orang yang datang berziarah ke Ka'bah. Ya. Jadi Abrahah ini merupakan gubernur Abyssinia ya, di wilayah Yaman yang masih bagian dari kekaisaran Ethiopia atau Habsyah ya ketika itu. Nah, Abrahah ini juga ingin menguasai Mekah ya, karena memang ketika itu kota Mekah menjadi kota ya, selain kota itu tadi tempat ziarah bagi para penganut agama Ibrahim ya. Kota Mekah juga menjadi kota yang hidup dengan transaksi ekonomi atau perdagangan, karena biasanya banyak orang datang, maka kemudian terjadilah perdagangan dan timbullah kemakmuran begitu ya. Kemudian di satu sisi juga penduduk Mekah tidak dipusingkan dengan air karena ada sumber air ajaib. Oh maaf, ketika itu belum ada sumber air. Artinya kehidupan ketika itu ya secara ekonomi aktif lah. Ya. Dan kemudian setelah Abdul Muthalib ya menemukan sumber air itu ya, mata air Zam-Zam, maka ya semakin makmur lagi begitu ya wilayah Mekah ya, karena
orang-orang yang datang ke sana ya tidak lagi memusingkan soal air minum ya, karena sumber airnya sudah ditemukan. Nah, tentu ya kita tahu ya namanya Ka'bah itu kan Baitullah ya, tempat yang Allah perintahkan kepada, bangunan yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk dibangun. Tapaknya ya, tapak Baitullah itu sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, bahkan sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Adam turun ke dunia. Jadi tentu ya, wilayah Mekah ketika itu menjadi wilayah yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika itu tidak ada nabi ya yang Allah utus ketika itu, belum ada nabi karena Rasulullah kemudian diutus 40 tahun setelah peristiwa itu. Ya, namun itu tadi ya, meskipun si Abrahah ini berniat ya untuk kemudian menghancurkan Baitullah ya dan merampas atau menguasai kota Mekah, ya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mengirimkan pasukan ya, menunjukkan kekuatannya untuk kemudian menghalau atau menggagalkan niat dari Abrahah ini. Ya. Dan kemudian ya, cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang sangat dahsyat, sehingga kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasukan Abrahah yang dikenal dengan pasukan gajahnya ya, yang gagah dan menakutkan ya. Kalau mungkin ada yang sudah pergi ke Taman Safari ya, sekali-kali pergilah ya, atau ke Ragunan juga boleh ya. Kalau kita bandingkan ya, postur tubuh kita manusia umumnya biasa dengan postur gajah itu luar biasa ya. Itu gajah zaman sekarang, apalagi gajah zaman dulu ya, 1400 tahun yang lalu kan. Jadi memang mengerikan gitu ya. Ya, beberapa tayangan video yang saya saksikan di YouTube ya, bagaimana gajah ngamuk ya. Ngamuk dan menginjak orang, ngeri ya. Boleh dipastikan orang kalau dari injak gajah nggak ada harapan selamat. Kakinya aja ya, selebar apa. Maka wajar jika kemudian ya, kedatangan pasukan gajah ya, Datuk katakanlah Abraham mendatangi Mekah dengan pasukan gajahnya itu ya boleh dipastikan menjadi kiamat kecil lah gitu ya bagi penduduk Mekah. Kan udah kebayang kalau sampai gajah-gajah itu masuk ya ke wilayah kota Mekah ya, masuk ke pasar-pasar, ke perumahan penduduk ya. Ya, itu udah hancur semuanya gitu kan. Apalagi bangunan orang zaman dulu kan enggak sekokoh zaman bangunan orang sekarang. Ya, gajah kalau udah masuk ke perkampungan mereka ya habis. Jadi ketika mendengar ya pasukan gajah itu datang ya penduduk Mekah semuanya lari, khawatir, takut gitu ya. Tapi ya itu ya segagah-gagahnya pasukan mereka sedemikian ditakutnya, walaupun sedemikian ditakutinya ya pasukan si Abrahah ini, Allah Subhanahu wa taala ya, menghancurkan ya pasukan gajah itu, dan kemudian mereka tidak bisa mengantisipasi karena cara yang Allah gunakan itu cara yang tidak umum yang membuat mereka kemudian tidak bisa melakukan perlawanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan ya segerombolan ya burung-burung yang disebut sebagai ababil ya. Dan mereka ya membawa batu-batu yang panas membara. Lalu kemudian batu-batu tersebut menembus mereka sehingga kemudian mereka hancur binasa seketika ya, diumpamakan seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Fil ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ya, kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya.
apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke atas mereka ya burung-burung ababil ya yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ababil yang Allah utus itu ya, melempari pasukan bergajah itu dengan batu yang membara. Batu yang membara. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti ya, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Ya, kalau kita lihat daun yang dimakan ulat, pinggir-pinggirnya atau tengahnya kan gerowak-gerowak gitu, nggak utuh lagi gitu ya. Tadinya pasukannya solid, ya, membentuk barisan begitu ya, rapat begitu. Ketika burung itu turun, ya, itu buyar ya pasukan itu, gerowak, cewak-cewak gitu kalau kata orang Betawi, habis, ya, nggak berbentuk. Nah, menurut Dr. Saiful Bahri, beliau mengatakan salah satu dimensi kemujizatan Al-Quran adalah kemujizatan hal gaib yang terjadi pada masa lalu. Nah, peristiwa yang Allah ceritakan dalam surah ini terjadi pada masa lalu ya. Terjadi sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Ini kan peristiwanya Allah kabarkan 40 tahun kemudian ya. Ya, setelah Rasulullah SAW berusia 40 ya. Jadi Allah mengingatkan ya kepada penduduk Mekah 40 tahun yang lalu ya, ada satu peristiwa besar yang terjadi pada kalian. Kebayang nggak oleh kalian kalau itu adalah bagian dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul diutus begitu kan. Ya, lalu mereka bantah, ya maka Allah ingatkan. Yang mereka bantahkan keesaan Allah, ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah ya bagi mereka ya Rasulullah itu membawa dusta. Maka kemudian Allah ingatkan kembali peristiwa itu agar kemudian mereka ya, memahami bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi mereka dan kemudian mengirim seorang utusan untuk kemudian memperbaiki ya akidah ya yang mereka pahami ketika itu, di mana mereka adalah orang-orang yang musyrik ya, menyembah Allah juga tetapi kemudian menjadikan selain Allah juga sebagai sesembahan. Nah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Raja Abrahah, yaitu Al-Ashram ya. Jadi kan biasalah kalau raja itu punya julukannya. Nama aslinya beda dengan nama julukannya. Ya, jadi Abrahah ini rujukan ya julukannya, disebut Raja Abrahah. Nama aslinya adalah Al-Ashram. Ibnu Hisham menjelaskan dalam surahnya Abrahah bin As-Sabbah ini. Abrahah ini nama lengkapnya Abrahah bin As-Sabbah Al-Maktum Al-Ashram. Berasal dari Bani Qalis di Sana'a, wilayah Yaman ya. Dan dia merupakan pimpinan pasukan Habsyah yang bermaksud menyerang Mekah dan Baitullah. Ini kita bisa ilustrasikan ya bahwa orang-orang Habsyah itu kan orang-orang berkulit hitam ya. Maka bisa dibayangkan ya, yang datang itu orang yang dengan wajah dan tampang yang serem-serem. Badannya gede gitu ya. Kemudian gelap ya kulitnya dengan senjata lengkap ya, aksesorisnya macam-macam. Makanya kalau kita perhatikan ada beberapa film ya yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam surah Al-Fil ini ya, memang salah satu visualnya tentang pasukan Abrahah ini ya, pasukan tampang-tampangnya mengerikan semua gitu kan. Tampang-tampangnya menakutkan. Karena mereka berasal dari Habsyah ya. Nah, Abrahah bin As-Sabbah atau Abrahah Al-Ashram ini adalah seorang lelaki ya, berpostur
pendek orangnya ternyata ya. Dan dia beragama Nasrani ketika itu, sebagaimana agamanya Raja Habsyah. Nah, Abrahah keluar menuju Mekah bersama dengan pasukan gajah, dan ketika ia memasuki wilayah Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung-burung yang disebut ababil, yang masing-masing membawa 3 batu panas. Jadi satu burung itu bawa batu 3. Dari mana? Bagaimana? Tangan kaki kanan 1, kaki kanan 1, kaki kiri 1, mulut 1. Gambarnya gitu ya. Ini bawa batu, mulut tangannya, kemudian mulutnya juga membawa batu. Jadi satu burung 3 batu. Ya. Nah, mereka lari. Nah, jadi ketika burung itu gerombolan burung yang banyak, dan memang tidak didetailkan di dalam Al-Quran berapa jumlahnya. Ya. Tapi kalau kita mau imajinasikan ya tentu banyak. Ya. Membentuk gulungan awan hitam gitu ya. Burung-burung ya, ada satu visualisasi atau video di YouTube ya, atau di medsos ketika segerombolan burung ya berkumpul, kemudian migrasi terbang sana kemari, itu memang penampakannya menyeramkan juga, membentuk seperti gulungan awan. Nah, itu yang terlihat oleh pasukan Abrahah ketika itu. Ya, belum lagi dengan suara riuh rendah kepakan sayap itu ya. Wah, itu suasananya mencekam itu ya. Maka kemudian pasukan Abrahah ini ya, dengan gajahnya semuanya buyar, lari tunggang langgang, ketakutan, ya, dan sebagian besar dari mereka adalah ketika itu mati binasa, tergeletak dan bergelimpangan di jalan-jalan. Nah, sedangkan Abrahah ketika itu dikabarkan terluka di sekujur tubuhnya. Nah, ia bisa keluar dari Mekah dan mereka menyingkir ke Sana'a dengan luka-luka yang sangat parah. Kemudian Abrahah mati ketakutan serta mengalami kesakitan di sekujur tubuhnya. Jadi sudah sudah melampaui batas kekafirannya gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghinakan pasukan ini. Nah, peristiwa ini memang tidak disaksikan dan tidak juga dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena ketika itu beliau belum lahir. Nah, kejadian ini kemudian ada di tahun yang sama dengan kelahirannya. Jadi kan dalam setahun itu kan 12 bulan ya, tidak dipastikan terjadinya di bulan apa. Tapi yang jelas di tahun itu ya, karena orang Arab kemudian menyebut tahun itu sebagai tahun gajah ya, untuk mengingatkan mereka atas peristiwa yang terjadi di itu tadi ya, penyerangan Raja Abrahah. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa Arab untuk menandai tahun-tahun istimewa dengan peristiwa yang terjadi, seperti kemudian Nabi menyebut tahun wafatnya Sayyidah Khadijah ya, dan juga pamannya yaitu Abu Talib ya, sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, jadi peristiwa itu begitu besar sehingga kemudian dikenang sebagai tahun kesedihan. Nah, jadi peristiwa ini terjadi di tahun yang sama ketika Rasulullah SAW lahir, dan Allah menyelamatkan penduduk kota Mekah dari ancaman dan serangan orang-orang yang zalim tersebut. Allah lah yang menjaga penduduk Mekah ini, menjaga mereka dari ambisi durjana seorang raja yang angkuh dan sombong ya, yang bernama Abrahah al-Asram ya, yang punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah dan juga menguasai kota Mekah. Nah, Allah menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, perumpamaannya Allah sampaikan ya di dalam ayat tersebut ya,
tergambar dalam ungkapan ka'asfim ma'kul, ya, ka'asfim ma'kul. Ya. Nah, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, sebetulnya kalau di dalam realitanya itu katakanlah ya, bagaimana kita membayangkan seperti apa sih ya kocar-kacirnya pasukan Abraha itu sangat mengerikan. Nah, jika seseorang yang mencoba membayangkan peristiwa tersebut maka akan segera hadir dalam benaknya sesuatu yang mengerikan. Ya, bayangan daun yang menghijau indah kemudian berlubang-lubang tak beraturan dimakan oleh ulat. Lalu dari perumpamaan itu ditarik ke wujud yang nyata. Gajah yang kekar-kekar ya, yang merupakan makhluk Allah yang sangat besar ya dan ditakuti serta dibanggakan. Kemudian berubah menjadi rapuh dan sangat rapuh ya, serapuh dedaunan. Namun bukan hanya sekedar menjadikan rapuh bak daun, Allah juga menambahkan perumpamaan tersebut. Ya, Allah menambahkan perumpamaan itu dia agar kemudian menimbulkan efek yang dahsyat, yaitu dedaunan yang dimakan oleh ulat ya. Jadi ada baiknya juga ya jika kemudian kita membuat bayangan gitu ya. Coba kita bayangkan bagaimana daun-daun gitu ya, yang bagus-bagus, yang hijau-hijau, yang koker-koker, yang mulus-mulus begitu ya. Kemudian tiba-tiba besoknya kita lihat sudah bolong-bolong begitu ya. Compang-camping begitu dimakan oleh ulat. Hilang keindahannya, hilang kemulusannya, hilang kegagahannya, gitu. Hilang kecantikannya dari dedaunan-dedaunan ini. Ya, compang-camping gitu. Nah, Imam Mujahid mengatakan dalam kata ka'asfim ini, ka'asfim ma'kul ya, al-asfu ya, menurut Imam Mujahid adalah dedaunan dari tanaman gandum yang dimakan oleh binatang atau ulat. Ya. Jadi lebih detail ya beliau mengatakan asfun itu ya seperti secara bahasa artinya daun gandum. Ya kan gandum ini kan menjadi makanan pokok ya masyarakat ketika itu, wabil khusus ya di wilayah Jazirah Arab ya dan juga sekitarnya. Ya, gandum itu kan mereka olah ya jadi tepung, jadi roti, ya jadi bubur begitu. Sehingga tanaman gandum ini familiar, gitu ya, familiar. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, Ummul Mukminin mengatakan dalam sebuah riwayatnya yang artinya begini, aku mendengar pimpinan pasukan bergajah itu, maksudnya Abraha ya, Abraha al-Ashram, itu ditandu keluar kota Mekah setelah peristiwa turunnya burung ababil itu ya. Nah, dia keluar ditandu ke luar kota Mekah dalam keadaan bermata buta. Kemudian diangkat dengan 2 tandu oleh pasukannya sambil disuapi makanan. Jadi dia udah terkapar gitu, nggak berdaya, sampai-sampai untuk makan saja dia harus disuapi oleh anak buahnya. Ya, sehingga ya menjadi gambaran raja yang begitu sangat sombong, angkuh ya karena kekuatan pasukannya ya yang tidak tertandingi, yang tidak ada yang mampu menolak dan melawannya, sampai membuat penduduk Mekah ketika itu kocar-kacir ya, menyelamatkan diri masing-masing. Nah, kemudian berubah seketika menjadi makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Nah, gitu ya. Nah, namun di satu sisi ya terkait dengan peristiwa burung ababil ini, yaitu peristiwa dalam surah Al-Fil ini, ya, ada suara-suara yang kemudian meragukan makna harfiah dari burung ababil yang menyerang tentara Abraha ini. Ya, jadi mereka mengatakan ya sebetulnya bukan ya itu hanyalah sebuah kiasan ya, bahwa yang menyebabkan tentara Abraha ini kocar-kacir ya,
gagal memasuki kota Mekah bukan karena burung ababil yang dimaksud sebagaimana burung gitu. Tetapi mereka begitu ya, batal atau gagal menduduki Mekah karena mereka diserang penyakit, ya, wabah yang tiba-tiba menyerang sehingga menyebabkan mereka menjadi lemah, tak berdaya, sakit. Gitu ya. Jadi ya kelompok ini kemudian ya tidak menerima ya gambaran ya, burung ababil sebagaimana yang pada umumnya ya diceritakan oleh kaum muslimin. Karena bagi mereka nggak logis begitu ya. Ya bagaimana kemudian burung ya, burung katakanlah burung pipit begitu atau sebutlah burung merpati begitu. Kemudian membawa batunya membara. Itu ya. Batu panas ya dipegang di mulutnya dan juga di tangannya. Apakah itu logis begitu ya kira-kira? Kok mereka nggak kebakar burungnya, padahal yang mereka bawa itu adalah batu gitu. Batu yang membara di mulut dan di cakarnya. Tapi kemudian kenapa mereka tidak terbakar atau mereka bisa bertahan dengan batu itu? Dan dari mana mereka peroleh batu itu gitu ya? Sehingga kemudian sebahagiannya ada sebagian ya segelintir pendapat yang kemudian memberikan makna kiasan dalam peristiwa ababil ini. Ya karena memang ya bagi mereka ya, prinsipnya jelas bahwa Islam adalah agama yang memuliakan akal. Gitu ya. Jadi Islam itu tidak keluar dari logika. Ya, Islam itu logis untuk dipahami. Begitu. Ya, dengan akal seharusnya manusia mampu menerima pesan dan wahyu yang jelas ya bagi mereka sebetulnya. Yang penting message-nya. Kehancuran Raja Abrahahnya gitu kan, bukan bagaimana kemudian kita memvisualisasikan burung ababil yang Allah maksud di dalam surah tersebut. Namun juga harus dipahami bahwa tak jarang akal yang terlalu didewa-dewakan membuat manusia menutup diri dari kebenaran untuk menerima wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ya, karena terlalu logis ya, terlalu mendewa-dewakan akal sehingga banyak ya kebenaran-kebenaran Al-Qur'an ya, kebenaran-kebenaran peristiwa-peristiwa yang disebut Al-Qur'an ya dibantah ya, oleh sekelompok orang ini. Ya, dan ya tidak sedikit bagi mereka yang kemudian menafikan adanya keberadaan malaikat ya, menafikan keberadaan jin ya, menafikan keberadaan setan gitu. Ya, karena berusaha untuk melogiskan ya. Nah, ini kan tentu sangat bertentangan dengan kebenaran yang pada umumnya ya, kita fahami dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya begitu. Nah, ungkapan yang seperti ini ya, prinsip pemikiran seperti ini tentu ya mencoba untuk kemudian mereduksi kedahsyatan murka Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan bergajah. Ya harusnya kan kita bisa kalau kita memahami secara harfiah, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada tentara bergajah yang zalim ini. Dengan itu tadi ya, dengan gambaran secara harfiah tadi ada burung, sekelompok burung datang membawa batu kemudian melempari kepada mereka. Tapi kalau kemudian difahami dengan makna yang itu tadi ya, yang kata mereka makna logis gitu ya, ya tidak mungkin burung memegang batu mereka tidak terbakar gitu kan, katakanlah gitu. Maka kan jadi ya kedahsyatannya tidak nampak. Ya mereka itu tumbang ya, rebah gitu ya gara-gara ya kena sakit gitu. Bukan karena burung-burung yang terbang di angkasa gitu. Nah, tentu ini kemudian menjadi itu tadi ya, menghilangkan ya, pesan dari ayat itu yang menggambarkan kedahsyatan azab Allah ya, kepada Raja Abraha atau kepada tentara pasukan bergajah. Nah, ini sebagaimana ya yang dipahami oleh penganut al-madrasah al-aqliyah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb ya, di mana ya mereka mengatakan sangat tidak masuk akal jika batu-batu panas tersebut hanya mengenai pasukan Abraha.
sementara tidak ada bukti bahwa dia dan pasukannya menderita satu penyakit, sedangkan penduduk kota Mekah baik-baik saja, gitu ya. Dan tentu saja bagi mereka ya ini adalah sebuah hiperbola yang dilebih-lebihkan, tidak lebih dari sekedar khurafat dan dongengan orang-orang terdahulu. Jadi memang ya prinsip mereka ya begitu, ya nggak mungkin lah gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini perlu kita pahami bahwa untuk membuat ya apa yang digambarkan di dalam surah surah Al-Fil ini menjadi sebuah kenyataan dan realita, ya bagi Allah itu mudah, ya kan bagi mereka nggak logis, nggak mungkin. Bagaimana burung gitu ya membawa batu panas dan mereka tidak apa-apa, ya fine-fine saja begitu. Ya, lalu kemudian tentara bergajah ya yang kena hanya pasukan Abraha aja. Kan mereka menguasai angkasa begitu. Kenapa kemudian yang terbakar, yang tersiksa hanya penduduk hanya pasukan bergajah, kota Mekah yang penduduk Mekah tidak terkena begitu. Ya, mereka baik-baik saja. Nah, kalau kita berbicara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, betapa detailnya ya Allah Subhanahu wa taala membuat, merancang ya, menurunkan sesuatu, ya itu mudah bagi Allah. Sedangkan laut ya bagus juga dalam surah Ar-Rahman begitu kan. Dan itu juga menjadi sebuah fakta saintifik ya. Ada kawasan di laut itu yang kemudian airnya tawar. Padahal itu laut begitu kan. Tapi ketika ditelusuri ada di dalam laut itu yang ternyata airnya tawar. Bisa diminum. Ya. Padahal itu laut, ya logikanya air ketemu air nyampur lah begitu kan. Kenapa kemudian hukum itu tidak terjadi? Kan bagi Allah mudah, gitu ya. Apalagi fenomena yang umum ya. Saya pernah menyaksikan ya ketika jalan gitu kan di jalan tol sebelah ya jalan yang menuju ke Bogor waktu itu. Jalan saya yang menuju ke Bogor itu kering, tapi jalan yang menuju ke Jakarta itu hujan, hujan lebat. Jadi saya berjalan di sebelah hujan di mobil itu, kan mudah saja bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak terikat oleh hukum yang dibuat oleh hukum logika manusia. Ya bukan berarti kemudian peristiwa itu tidak menjadi logis. Ya logis saja bagi Allah gitu. Ya logis kalau kita hadir ya, katakanlah para saintis ya mungkin menjadi saksi dalam peristiwa itu, ya pasti akan logis karena semuanya berjalan atas sunnatullah. Ya, berjalan atas sunnatullah begitu kan. Ya, peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terbakar ya dibakar oleh Raja Namrud tapi kemudian beliau tetap selamat, itu mudah bagi Allah begitu kan. Kemudian besi menjadi lunak di tangan Nabi Allah Daud alaihissalam juga menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita rujuk di dalam hadis-hadis ya bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan ya, dan kemudian disaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ya, salah satunya peristiwa ketika terjadinya perang Khandaq ya, ketika sebelum perang Khandaq dimulai, Sayyidina Salman Al-Farisi memerintahkan mengajukan saran kepada Rasulullah untuk membuat parit ya, atau Khandaq. Ya. Ini terjadi pada perang Ahzab ya. Ini perang yang paling dahsyat karena memang yang menyerang Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu bersekutu, makanya disebut Ahzab. Pasukan sekutu gitu ya. Mereka menghimpun semua orang-orang di luar Madinah untuk kemudian menyerang kaum muslimin. Nah, dalam proses penggalian Khandaq itu ya kaum muslimin harus kemudian berusaha untuk menghemat ya, karena mereka sudah dikepung, ya sudah akan dikepung. Ya, dan diceritakan ya kaum muslimin ya ketika itu kekurangan makanan. Ya. Nah, sampai satu ketika ditemukan Rasulullah ya, itu tadi ya perutnya diganjel oleh batu 2. Diikat batu supaya kemudian tidak terasa lapar. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang menyaksikan itu dan ingin ya membahagiakan Rasulullah,
dengan makanan, dengan sedikit makanan yang mereka miliki. Lalu ditanya kepada istrinya, ada nggak makanan buat Rasulullah? Ya walaupun barang sedikit. Oh ada nih, ya, gandum segenggam dan beberapa butir kurma gitu kan. Ya udah masak saja dijadikan bubur gitu kan. Nah, disiapkanlah di wadah. Gitu. Berapalah ya besar satu wadah. Maka kemudian beliau menyampaikan berita niatnya itu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, istri saya sudah memasakkan bubur gandum untuk Anda. Ya. Tapi jangan bilang-bilang. Ini buat Anda saja. Nah, Rasulullah kemudian mendengar itu senang gitu kan. Di luar dugaan sahabatnya, Rasulullah kemudian mengumumkan kepada para sahabat yang ketiga itu lagi capek, lagi lapar, yang lagi gali parit. Ayo kita diundang makan oleh sahabat kita. Wah senang kan, alhamdulillah ada makanan. Gitu. Ini yang ya sahabat senang, yang sahabat yang ini yang undang pucat gitu. Ya Allah, orang makanan cuma untuk Rasulullah doang gitu kan. Bagaimana kemudian ya, akan cukup untuk orang yang banyak ini? Jumlahnya ada ratusan. Ya tapi karena yang ngundang Rasulullah ya sahabat ini ya pasrah saja. Kemudian ya mereka datang ya, kebayang istrinya lebih kaget lagi, ya Allah. Ya. Bang, kenapa jadi banyak begitu ya? Kan abang bilang Rasulullah aja, gimana kita mau ngejamu? Nggak apa, biarin aja. Rasulullah yang punya cerita gitu. Maka kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah. Mana makanannya ditunjukkan kan di wadah itu. Maka Rasulullah kemudian membuka ya, serbannya, lalu kemudian ditutup si makanan itu pakai serban. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada ahlul bait ya, pada yang punya rumah, panggil sahabat-sahabat kita 10 orang. Maka kemudian masuklah 10 orang. Semua megang piring ya. Yang kumpul itu orang yang lagi lapar, habis nyangkul. Habis ngulik gitu ya. Habis nyangkul. Mereka datang ke situ ya dengan piring, dengan rasa lapar yang luar biasa. Nah, kemudian setiap orang diberikan bubur itu, makan itu sesuai dengan yang mereka kehendaki. Cukup, kurang ya Rasul, tambah, kasih. Sampai yang 10 orang ini makan kenyang. Kalau kenyang, ya, suruh keluar ganti lagi 10 orang, terus 10. Selesai sahabat habis 10, Rasulullah kemudian memanggil keluarga sahabat yang undangin, ya yang makan juga sampai kenyang. Baru kemudian Rasulullah SAW makan. Kan nggak logis gitu ya. Bagaimana makanan yang sedikit bisa kemudian mencukupi jumlah orang yang ratusan itu. Nah itulah ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki satu peristiwa yang mudah saja. Walaupun secara timbangan ya logika akal itu sepertinya tidak mungkin. Ini kemudian harus kita pahami. Jadi peristiwa apa yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fil ini. Ya bahkan dalam dunia kita, ya dunia nyata kita pada hari ini sekalipun, ya kisah-kisah keselamatan ya atau juga penyelamatan yang heroik ya ketika adanya gempa misalnya atau gelombang tsunami yang dahsyat ya, itu juga kita ketahui kan ada orang-orang yang kemudian bisa selamat dari tsunami, dari gempa gitu, padahal yang lainnya meninggal. Kok ada orang yang bisa selamat? Dan kalau ditanya gimana, logis gak itu? Gitu. Kan banyak ya kisah-kisah bagaimana kemudian orang tetap survive, kita tetap selamat, padahal di sekelilingnya ya, habis gitu. Yang terbaru kalau kemarin itu yang lagi rame ya, ada warteg yang berada di area yang terbakar habis, cuman satu ini aja yang gak kebakar gitu. Padahal sekitarnya habis terbakar begitu. Ya, mau dilogiskan gimana begitu? Ini kalau Allah mau ya mudah bagi Allah. Maka demikian pula yang terjadi pada peristiwa burung ababil ya, yang melemparkan batu-batu yang panas ya kepada pasukan Abraha. Jadi Allah lah yang sanggup membuatnya demikian, membalas kezaliman dan keangkuhan manusia dengan caranya, ya dengan cara Allah. Dia saja Allah sendiri ya yang sanggup meluluhlantakkan keangkuhan penguasa yang zalim, yang sangat membanggakan kekuatan materi benda ya. Ya siapa saja yang sanggup menyombongkan diri di hadapan Zat yang maha segala-galanya ini. Jadi kalau dipikir-pikir ya Allah dengan segala kekuatannya begitu.
Maka tentu tidak ada tandingan bagi, dan siapa yang sanggup kemudian menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah ya memuliakan seseorang, mengantarkannya ke derajat yang tinggi, dan mudah juga bagi Allah kemudian menjatuhkan seseorang dari derajat yang mulia ya, dengan segala kehormatan yang dimilikinya jatuh ya, ke dasar kehinaan itu mudah. Hanya dengan 1-2 peristiwa jatuh ya, yang lagi ramai sekarang begitu ya. Nah, sehingga kemudian ya sebagai sebuah kesimpulan ya terkait dengan surah Al-Fil ini, kegagahan, kekuasaan, ya, kekuatan yang Allah berikan kepada manusia terkadang membuat manusia terlena. Saat penguasa angkuh dan sombong dengan kekuatannya, ia kemudian melupakan zat yang maha kuat dan maha perkasa. Nah, sebagai contoh, gubernur Abyssinia di Yaman bermaksud menaklukkan Mekah dan menghancurkan Baitullah, namun Allah hancurkan keangkuhannya langsung dengan caranya. Pasukan gajah yang dibanggakan ke Abraha menjelma menjadi pasukan lemah bagai daun rapuh yang dimakan ulat. Mereka binasa terkena batu yang panas yang dibawa oleh burung ababil. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.